بلسان يفقهوا قولي قولوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita semua dikendaki untuk bisa hadir. Pertama, kita bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian rutin, dengan harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin meridai kita semua. Sholat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, umatnya, kita termasuk umat yang istiqomah pada sunnah. Alhamdulillah, kita masih pembahasannya di bab 3 maqalah yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. شكرا له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمقالة الثانية عشرة nasihat yang ke-12 Ba'dul Hukama dari sebagian hikmah ayat tibai qulub, yakni dokter-dokternya hati. Kemarin sudah kita sampaikan yang pertama, salah satu asya, ada 3 perkara. Faridul sosok yang dapat membuka lebar-lebar kesulitan, kesempitan. Yang pertama, zikrullah ta'ala, zikir kepada Allah. Nah, sekarang masuk dua dari 3 perkara yang bisa membuka lebar-lebar itu kesulitan, kesempitan. Ujungnya pada umumnya menjadikan seseorang itu merasa gelisah, sedih, galau, dan lain sebagainya. Maka Allah hadirkan solusi agar hidup ini tenang, hidup ini bisa merasakan kebahagiaan dalam kondisi situasi bagaimanapun. Yang pertama, zikir kepada Allah. Yang kedua, waliqa'i awliyai, bertemu kekasih-kekasih Allah. Menarik ya. Jadi yang kedua, solusi yang dapat kemudian menjadikan terbukanya pintu kesulitan, kesempitan, payahan, maka bertemu dengan kekasih-kekasih Allah. Siapa kekasih-kekasih Allah itu? Minal ulama'i, yaitu para ulama, orang-orang yang berilmu, wassolihina, dan orang-orang solih. Wa kalamul hukama alladhi yadullu ala khairid dunya wal akhirah. Dan nasihat daripada ahli hikmah, yakni yang menunjukkan pada kebaikan dunia dan akhirat. Nah, itulah 3 perkara yang dapat membuka lebar-lebar itu kesempitan, kepayahan, kemudian kegelisahan. Yang pertama, zikir kepada Allah, dan yang kedua, bertemu dengan kekasih-kekasih Allah. Minal ulama, siapa? Yaitu para orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang sholih. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembahasan pada pagi hari ini yaitu berkaitan tentang pentingnya kita bertemu dengan kekasih Allah. Di sini disampaikan yaitu para ulama, orang yang berilmu, dan orang-orang soleh. Bertemu itu ada kalanya kita bersilaturahim, berkunjung, ada kalanya kita hadir di majelis ilmu, majelis taklim, dan banyak cara kita kemudian bisa bertemu dengan orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah untuk senantiasa menjadi kekasih Allah. Pertanyaannya, mengapa bertemu dengan
dengan kekasih-kasih Allah itu menjadi solusi bisa terbukanya dari kesempitan, kesulitan, kepayahan, dan lain sebagainya. Ternyata bertemu dengan orang-orang pilihan Allah, termasuk di sini itu orang-orang yang berilmu dan orang-orang soleh, itu bisa membuka hadirnya rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bertemu saja itu bisa menjadikan hati kita ini tenang. Ya. Bertemu saja, belum kita mendengarkan nasihat-nasihat orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah, belum kita mendengarkan untayan kata-kata daripada orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi kekasihnya. Baru melihat saja sudah kemudian menambah giroh kita, semangat kita beribadah kepada Allah. Baru melihat wajahnya saja, hidup kita itu adem, ayem, tentram, baru pandang saja. Maka betul kata salah satu ulama besar itu yang namanya Abu Ja'far bin Sulaiman, kalau nggak salah itu namanya, salah satu muridnya Imam Hasan Al-Basri. Beliau itu ngaji ya di majelis ilmunya Imam Al-Mutawi ya, hadir di majelis ta'lim ya, majelisnya Imam Ahmad bin Hanbal selama 12 tahun. Beliau itu tidak membawa buku, tidak membawa pensil untuk mencatatnya, tidak, selama 12 tahun. Ternyata beliau hadir itu hanya ingin memandang wajahnya saja. Oh, hebat ya. Hanya ingin memandang wajahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Dengan ingin memandang wajahnya saja selama 12 tahun itu sudah membawa efek pengaruh yang besar dalam kehidupan Syekh Mutawi ini dalam satu manakibnya Syekh Muhammad bin Hanbal. Artinya apa? Memandang saja itu menjadi suatu hal yang luar biasa buat kita untuk senantiasa merasakan nikmati hidup. Memandang para ulama, orang-orang soleh, suatu hal yang luar biasa ya. Kalau saya Abu Ja'far Sulaiman itu, beliau itu ketika dilanda dirasa di hatinya itu ada satu kegelisahan. Ketika hatiku merasakan ada keadaan yang kemudian menjadi gelisah, apalagi hati ini keras, maka beliau datang berkunjung kepada gurunya Syekh Al-Basri. Itu beliau datang sehingga beliau keluar dari majelis itu, maka yang beliau ingat itu yaitu kematian. Ingat-ingat kematian, maka akan menjadi hidup ini lebih terfokus, yaitu ibadah kepada Allah. Ingat ini, ingat itu, semuanya hilang, semua pudar. Ingat kegelisahan apa segala macam, tapi begitu keluar dari majelis orang soleh yang beliau sebutkan itu, ternyata itu kemudian akhirnya beliau ingat kematian. Yang mana tadinya lupa dengan kematian, yang mana kematian harus kita banyak mingatnya. Akhiru dzikru hati ladati ya'lil maut, gitu ya Rasulullah. Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan yaitu kematian. Nah, luar biasa. Jadi para ulama-ulama dulu itu menambah semangat dalam beribadah, menambah semangat dalam menuntut ilmu, menambah semangat dalam kebaikan, itu sangat demen sekali, suka sekali hadir di hadapan orang-orang soleh, orang-orang berilmu. Jadi mendatangi orang-orang berilmu itu menjadi satu amalan yang bisa mengubah keadaan situasi hidup kita. Di antaranya yaitu masalah ketenangan
Rasulullah. Terus sahabat Ibnu Abbas ya, Rasulullah tanya, wahai Rasulullah, ayu julisanina khair. Wahai Rasulullah, siapakah orang-orang yang paling baik untuk kita dekati, atau karib yang terbaik untuk kemudian kita dekati, sahabat atau orang yang kemudian bisa dikatakan paling baik yang bisa kita dekati. Julisanina khair. Kalau aku nanya anaknya, siapa yang orang yang paling baik aku dekati? Siapa? Terus kata Rasulullah, qala man dzakarakumullahu ru'yakum. Yaitu siapa yang mengingatkan engkau kepada Allah di saat memandangnya. Nah, ketika antum nih anak-anak satria melihat seseorang kok kemudian ingat Allah, berarti itulah orang yang terbaik dan orang yang paling baik yang harus engkau dekati. Apabila sebaliknya, ketika melihat dia muncul keinginan kemaksiatan, melihat memandang dia muncul girang untuk berbuat keburukan, itu harus betul-betul segera kita hindari. Kata Rasulullah, man dzakarakumullahu ru'yakum. Siapa yang mengingatkan engkau kepada Allah di saat melihatnya, itulah orang yang harus kita dekati. Ya, khairun, bahkan itu orang yang paling baik yang bisa kemudian menjadikan kita menjadi orang-orang lebih baik. Itu yang pertama. Maka fajar kalau melihat siapa menambah giro semangat ibadah, ingat kepada Allah, wah itu hal yang luar biasa. Memang betul kita melihat orang soleh semangat ibadah, rajin ibadah, orang-orang berilmu, belum mendengarkan, baru melihat wajahnya saja sudah ingat Allah. Itu Masya Allah. Terus kemudian kata Rasulullah yang kedua, wazada fi ilmika mantiqatuhu. Ketika seseorang itu bisa menambah ilmu kepadamu ketika engkau mendengarkan ucapannya, atau ucapannya dapat menambah ilmu kepadamu, maka dekatilah. Ini yang beda. Jadi ketika kita kemudian bertambah ilmu kita atas ucapan nasihat orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah, atau orang-orang yang memang kemudian memberi nasihat kepada kita, maka itulah harus kita dekati. Karena apa? Karena itu adalah orang yang terbaik yang harus kita dekati. Orang terbaik dari orang-orang yang dekat bersama kita dan bersama kita. Ya. Ada orang yang kemudian bisa menambah motivasi kita semangat dalam menuntut ilmu. Ada orang kemudian menjadi wasilah kita bertambah ilmunya. Itulah adalah orang-orang yang harus kita dekati. Karena apa? Itu salah satu dari orang yang terbaik yang dapat kita untuk senantiasa bersama dengan orang-orang tersebut. Itu istimewa. Jadi kalau antum ini belajar seperti di pondok pesantren, ada teman memotivasi untuk terus menambah ilmu, menambah wawasan, dekati dia. Gitu dikri, dekat. Ada teman rajin, dekati. Ada teman suka berbuat baik, dekati. Biar itu kecipratan berkahnya, setidaknya akan termotivasi untuk semangat berbuat baik. Ada teman rajin murojaah, hafalannya cepat, dan anaknya soleh, nurut, taat, wah itu dekati, jangan dijauhin, harus didekati. Kalau di pesantren, kalau kita di masyarakat juga begitu, harus menjadikan diri untuk mengambil motivasi dari orang-orang soleh, orang-orang yang berilmu. Karena itu bagian daripada motivasi besar kita untuk bisa menjadi orang yang terbaik. Kata Rasulullah SAW ketika ditanya siapakah karib atau orang yang kemudian menjadi orang yang terbaik yang harus kita dekati, jangan kita harus betul-betul hadir di majlisnya, duduk di hadapannya, berada di sampingnya, yaitu orang yang
senantiasa mengingatkan kita ke Allah ketika kita memandangnya, menambah ilmu ketika kita mendengar nasihat. Terus kemudian yang ketiga, wa taraku bil akhirah amaluhu. Nah, ini yang ketiga. Kata Rasulullah itu ya, ketika mengingatkan kita kepada akhirat, ketika kita melihat amalnya. Nah, itu udah. Ketika kita kemudian melihat si fulan amalnya baik, akhirnya kita ingat dengan akhirat, maka harus kita dekati. Nah, dari sini kan bisa dipatokan ya anak santri, khususnya kita semua yang sudah mendengarkan, mencari teman, mencari kemudian orang-orang yang kita ajak untuk kemudian interaksi dan kesehatan kita ya, harus betul-betul bisa menambah motivasi kita untuk berbuat kebaikan, beramal soleh. Kita kalau anak-anak santri melihat temannya kok rajin bangun malam, rajin riyadhah, nah ini penting ya Umar ya, rajin riyadhah. Tidak melihat santri yang lain rajin riyadhah, maka harus termotivasi hatinya. Kenapa? Teman kita yang sudah riyadhah ya, bangun malam, murojaah, menghafal dan seterusnya, maka itu bisa mengingatkan kita kepada alam akhirat. Nah, dengan itulah maka itu menjadi orang yang terbaik yang harus kita dekati. Wallahu a'lam. Jangan yang Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu bagian daripada anugerah yang Allah berikan kepada kita yang senantiasa bertemu dengan kekasih-kekasih Allah, yaitu para ulama dan orang-orang solih. Salah satu anugerahnya yang Allah berikan, kita akan ingat kepada Allah, kemudian kita akan termotivasi untuk menambah ilmu dan ilmu. Yang ketiga, kita akan termotivasi untuk selalu ingat alam akhir. Kalau kita selalu ingat dengan alam akhirat, maka pasti kita akan menjalani hidup ini dengan hati-hati, gak seenaknya sendiri, gak sembrono. Kenapa orang kemudian sembrono dalam jalan hidup ini? Kenapa kemudian orang kemudian bisa hidup ini seperti sesukanya dia, seperti tidak ada aturan yang mau berikan? Karena lupa dengan alam akhirat. Kalau nggak lupa, nggak paham tentang alam akhirat. Seperti hidup ya hidup, mati ya mati, sudah selesai. Maka pentingnya kita menuntut ilmu. Dengan ilmu itulah betul di dalam hadis Nabi itu ternyata yang bisa kemudian menjadi wasilah menambah ilmu kita ya, ternyata itu adalah orangnya terbaik yang harus kita dekati ya. Karena dengan begitu sudah pasti kenapa hati kemudian bisa menjadi tenang ya. Terus kemudian bisa membuka lebar-lebar pintu ya, kesempitan, pintu kesusahan, ternyata bertemu dengan orang-orang berilmu. Nah, sekali lagi belum ada nasihat saja, memandang wajahnya saja seperti yang tadi dikisahkan ya, melihat Imam Ahmad bin Hanbal, itu saja sudah ada perubahan yang luar biasa dalam kehidupannya. Belum lagi ketika ada nasihat, belum lagi ketika ada untian kata-kata yang itu menjadi bekal kita untuk menjalani kehidupan di dunia ini dengan penuh kenyamanan, kekhusyuan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang dari sisi ilmunya saja ya, orang-orang kemudian dipilih oleh Allah menjadi orang berilmu ya, ilmunya saja itu menjadi satu wasilah dimudahkan kita untuk masuk surganya Allah dengan kita hadir, dengan kita kemudian datang ya, seperti kayak ini anak santri ya, dan kita semua hadir,
di pagi hari seperti kajian ini. Itu janjinya Rasulullah ya. Itu info dari Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yatlubu fi amal salaqahu fi tariqin turukil jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, ditempuhnya jalannya. Walaupun banyak lika-likunya juga. Lika-likunya kalau anak-anak santri apa, ya mungkin males, mager atau apa, ngantuk segala macam. Lika-liku yang lain mungkin ada urusan itu dan lain sebagainya. Dengan berbagai macam lika-liku atau berbagai macam tantangan gitu ya. Nah, maka awalkan sediakan jalan kemudahan menuju surga dengan cara Allah. Dengan menuntut ilmu akhirnya orang bisa jadi tahu mana yang baik yang harus dilakukan, mana yang buruk yang harus ditinggalkan. Dengan ilmu pula sehingga tahu bagaimana baiknya dalam bermuamalah, bagaimana baiknya dalam beribadah. Semua itu dengan ilmu. Makanya betul di sini disampaikan waliqai awliyaihi minal ulama wassolihin. Ternyata salah satu jalan yang bisa membuka lebar-lebar pintu kesusahan, kesempitan, yaitu bertemu dengan kekasih-kekasihnya Allah, yaitu para ulama dan orang-orang soleh. Kalau begitu, maka harus kemudian bagi kita untuk senantiasa semangat dalam menghadiri majelis taklim, majelis ilmu, hadir silaturahmi kepada orang-orang soleh, hadir kemudian silaturahim atau bertemu dengan orang-orang berilmu, orang-orang yang senantiasa dititipi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sangat jelas keterangan itu. Nah, dengan begitulah maka jamaah yang betul Allah Subhanahu wa taala wa kalamul hukama alladhi yadullu ala khairi dunya wal akhirah. Terus nasihat daripada ahli hikmah yang menunjukkan kebaikan dunia dan akhirat. Nasihat-nasihat ya yang mana ini menjadi satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, yang menunjukkan kebaikan dunia akhirat kita, maka itu betul-betul menjadi solusi untuk senantiasa membuka lebar-lebar pintu kesempitan. Dibuka akhirnya jadi yang dirasa adalah kebahagiaan, kenyamanan, kedamaian. Nah, di dalam kitab Nashul Ibad ini isinya nasihat-nasihat semua sudah sesuai ya. Alhamdulillah, semua Allah dikehendaki kita bisa bersama-sama mengkaji, bisa bersama-sama belajar apa nasihat-nasihat dalam kitab ini. Ternyata nasihat ini luar biasa. Tinggal kita berusaha untuk bisa mengamalkan saja. Sudah Allah hadirkan misalnya kita dalam rangka kita lagi sedih, lagi galau ya, lagi mungkin banyak hal yang lain sebagainya. Dikasih solusi biar terbuka lebar-lebar dari pintu kegalauan, kesedihan, kegelisahan. Pertama zikir Allah. Berarti kan itu ada ilmu, tinggal kita mengamalkan apa tidak. Maka berusaha terus senantiasa mengamalkan zikir kepada Allah. Yang kedua, apa yang kedua bertemu dengan kekasihnya Allah. Siapa? Minal ulama wassolihin, dari orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang soleh. Ya, jadi orang-orang yang soleh betul-betul harus kita senantiasa kuatkan ya diri ini untuk senantiasa. Nah, kalau kita bertemu dengan orang-orang yang sudah dipilih Allah menjadi kekasihnya, itu yang kita pilih, apalagi itu kita jadikan orang terdekat kita. Wah, ini lebih spesial lagi. Ya, orang terdekat kita jadikan teman kita jadikan orang yang senantiasa bersama kita adalah orang-orang soleh, orang-orang berilmu dan orang-orang soleh. Ya, itu sangat berpengaruh sekali terhadap perilaku kita, akhlak kita, ibadah kita, muamalah kita. Karena kalau kita bicara tentang
senantiasa dekat dengan kita, itu sangat mempengaruhi terhadap pola pikir kita, terhadap bagaimana realisasi kita dalam menjalani kehidupan ini, amal kita itu sangat berpengaruh. Makanya betul kata Rasulullah itu, al-ma'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man khalilu, kan gitu ya. Jadi seseorang itu tergantung ala dini khalili, agama temannya ya. Maka lihatlah dengan siapa dia berteman. Kalau itu urusan akhlak, ya betul juga. Dilihat siapa sih temannya dia. Anaknya kok soleh banget ya, gitu. Kok rajin, semangat. Siapa temannya ya? Oh, Fajar. Ternyata Fajar temannya misalnya. Wajar dong kalau Fajar jadi temannya. Fajar kan anak soleh misalnya. Siapa temannya? Oh, Dikri. Dikri kan rajin murojaah, ya. Rajin menghafal. Ya wajar ambil ikut rajin. Sebaliknya dia mengatakan ya, temannya siapa ya? Ya, pantesan dia temannya. Ya wajar ikut-ikutan nakal. Benar. Ada kelompok tawuran di medsos luar biasa. Pengaruh pergaulan, pengaruh ke teman, itu penting sekali, harus kita jaga. Betul-betul harus dijaga. Dengan siapa kita berteman? Jangan sampai kita berteman itu ujung-ujungnya membawa penyesalan. Maka dalam Al-Quran, wa yawma ya'addu dhalimu ala yadihi yaqulu ya laitani takhadtu ma'a rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani an dzikri ba'da idh ja'ani. Pada hari ketika orang-orang zalim itu menggigit dua jarinya, ini digigit dua jarinya, menggambarkan ada penyesalan yang besar. Ya'udhu dhalimu ala yadayhi, menggambarkan di situ ada penyesalan besar. Kenapa dulu aku tidak mengambil jalan bersama Rasul? Duh, celaka aku, kenapa dia aku jadikan teman akrabku? Apabila penyesalan dia, kenapa dia aku jadikan teman akrabku? Ya wailatan laitani lam attakhidh fulanan khalila. Al-Quran yang bicara ya, fulan khalila, kenapa dia aku jadikan teman akrabku? Laqad adallani, sungguh dia telah menyesatkanku. Ani dzikri ba'da idjani, dari peringatan setelah datang kepadaku. Baru ujungnya menyesal, menjadikan dia sebagai teman akrab, sehingga apa? Dia ikut-ikutan menjadi orang yang bermaksiat, ikut-ikutan menjadi orang yang berbuat keburukan, ikut-ikutan untuk menjadi orang yang tak baik, sangat berpengaruh sekali. Itu pengaruhnya itu kan luar biasa. Maka khususnya anak-anak ya, kita semua dimanapun kita berada, harus kita kemudian melihat siapa orang yang kemudian menambah motivasi dalam kebaikan, menambah motivasi untuk senantiasa ingat sama Allah, menambah motivasi kita untuk terus menambah ilmu dan seterusnya. Maka itu harus terus kita jaga kedekatan kita kepada orang-orang yang senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu penting sekali. Makanya betul kata dalam sejarah ya, ketika Abu Thalib pamannya Nabi, ya ibadah. Abu Thalib paman Nabi adalah paman orang yang luar biasa yang menyokong keamanan Nabi Muhammad SAW. Tapi sayangnya dia tidak mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi. Ya, cerita ketika beliau mau menghadapi sakaratul maut, Rasul datang untuk menaunginya, untuk mengajak masuk Islam. Tapi karena kirinya ada pemuka kafir Quraisy, salah satunya ada Abu Jahal di sini. Pengaruh teman luar biasa. Ketika Rasul mau menaungi, sampingnya juga membisiki juga, kamu benci sama Tuhan. Bapaknya Abdul Thalib, pengaruhi. Kamu benci dengan agamanya moyangmu, pengaruhi itu. Yang sebelah sisinya ada Rasul yang menaungi,
teman dekatnya ya ada di situ. Abu Jahal ya, salah satunya. Ada dua pemuka kafir Quraisy di situ. Akhirnya apa? Ternyata Abu Thalib kemudian memilih yaitu agama nenek. Nah disitulah kemudian turunnya ayat-ayat Al-Quran. Kemudian apa itu, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Itu salah satunya ya. Sesungguhnya kau Muhammad tidak bisa memberi hidayah walaupun kepada orang yang kau cintai sekalipun, tapi walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa saja dikehendaki. Semua itu hidayah dari Allah. Kalau Ustaz kasih nasihat antum bukan berarti hidayah, itu sebagai wasilah turunnya hidayah dari Allah. Nah semangat dan hafal Qurannya ya. Ternyata nggak semangat berarti hidayahnya belum tuh. Nah yang semangat ya murojaahnya ternyata semangat berarti barengan dengan hidayah menjadi baca saja. Nah maka pengaruh itu luar biasa. Sampai mau saja pengaruh yang begitu luar biasa sehingga akhirnya kemudian mengikuti apa yang seharusnya tidak diikuti pengaruh iman. Maka betul kata Rasulullah, kalau kita dekat dengan penjual minyak wangi, pasti minimal kita akan dapat wangi harum minimal ya. Kalaupun kita nggak beli, kalaupun kita kemudian nggak dikasih, minimal kita akan ikut cipratan bau harumnya, minimal banget. Tapi kalau kita dekat dengan pandai besi, minimal kita akan dapat bau tidak harumnya, tidak sedapnya, apalagi dapat percikannya, panas, apalagi kena hantaman besi. Loh, itu pasti akan merubah karakter, pola pikir kita, amal kita dan sebagainya. Maka harus betul-betul gitu. Maka di sini kasih solusi walikoi aulia. Ini bagian daripada bagaimana kita untuk senantiasa menjaga kedekatan kita dengan kekasih-kasih Allah. Siapa minal ulama as-solihin. Jadi intinya harus dekat-dekat dengan ulama, dengan orang-orang solih. Ya memang semua itu butuh perjuangan ya, butuh perjuangan, butuh tantangan yang luar biasa. Nggak semudah yang kita ucapkan, kita kemudian apalagi hati di majelis nggak semudah kita ucapkan. Ya, nggak semudah yang kita bayangkan, tidak, butuh perjuangan dan itu tantangan yang luar biasa. Ya, tapi semua walaupun kita punya tantangan yang luar biasa, kalau niatnya karena Allah, tekadnya kuat, pasti akan Allah kasih ilmu. Ya, jadi 3 perkara yang dapat membuka lebar-lebar pintu kesulitan ini, ya, pikir kepada Allah. Ya, ini mohon untuk anak-anak santri diingat terus ya, kita sama-sama mengingatkan. Yang kedua, berkebunan kasih Allah ya, minal ulama was-solihin wa kalamil hukama. 3 ayat tadi yaitu ala khairil dunya wal akhirah, yaitu perkataan atau nasihat hikmah yang menunjukkan kebaikan dunia dan akhirat. Nah, itu artinya apa? Kita harus dekat-dekat dengan orang yang berilmu, orang saat dia pilih, yaitu para kekasih Allah. Yang sampai kebalikannya, kita udah gak bertemu, kita kemudian nggak hadir, justru kita memusuhinya. Wah, itu bahaya. Kalau kata dalam hadis Arba'in Nawawi nomor 38 ini, anak-anak kalau aku ngafalnya sudah sampai situ, ada pertanyaan begini. Waman ada di waliyan faqad adatuhu bil harbi. Kalau salah redaksinya begitu ya. Barang siapa yang memusuhi kekasih, yaitu para wali Allah, faqad adatuhu bil harbi, maka aku umumkan perang kepadanya. Itu Allah yang menyampaikan. Jadi Allah di situ Inna wa ta'ala qala. Jadi Allah menyampaikan di situ waman ada di waliyan faqad adatuhu bil harbi. Barang siapa yang memerangi kekasihku, maka aku umumkan perang kepadanya.
Wah, itu mau perang sama Allah. Jangan perang sama Allah ya. Artinya harus betul-betul, kalaupun kita misalnya tidak dekat dengan ulama, tidak dekat dengan kemudian orang-orang berilmu, orang-orang soleh, minimal kita tidak sampai menyakitinya, minimal kita tidak sampai melukainya, minimal kita tidak sampai kemudian apalagi memusuhinya, apalagi mencelakainya. Tidak. Karena itu para ulama itu adalah siapa? Pewaris para nabi. Wa inna ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu pewarisan nabi, dan para nabi itu adalah bagian daripada utusan Allah untuk menyampaikan risalahnya kepada orang-orang yang ada di muka bumi ini. Allah menciptakan, menjadikan para nabi, rasul itu akan tersampaikan kepada kita semua. Ya, apa yang dibawa oleh seperti Nabi Muhammad. Nah, ketika ada masanya para nabi mereka dipanggil kembali kepada Allah. Karena manusia di dunia ini tidak ada yang abadi. Ada masa mereka juga akan kembali kepada Allah, yaitu akan wafat. Innaka maitun wa innahu maitun. Kata Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya kaum Muhammad akan mati, mereka semua akan mati gitu. Maka regenerasi setelah para nabi, ada para sahabat, tabi'in, ya, sehingga yang meneruskan para alim ulama. Maka jangan dimusuhi, ya, jangan dimusuhi, jangan kemudian dicelakai, karena itu senantiasa Allah jaga bahwa orang-orang itu menjadi dunia Allah. Wa inna ulama warathatul anbiya wa inna al-anbiya lam yuwarithu dinaran wa la dirhaman wa rasul ilma faman akhadahu akhadha bihaqqin wafir. Para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, akan tetapi mewariskan ilmu, wa rasul ilma. Barang siapa yang mengambil bagian itu, ilmu itu, maka dia telah mengambil bagian yang sempurna. Alhamdulillah, kalau hanya kita selalu berkecimpung dengan ilmunya Allah, itulah suatu kenikmatan yang besar. Alhamdulillah, minimal banget ya, seperti kajian ini seminggu sekali, minimal banget. Ya gitu ya, jangan sampai sama sekali, karena ini seperti kita sama-sama kita belajar di sini. Ini bagian daripada kita sedang mengkonsumsi yang memang harus kita konsumsi, karena dalam diri ini ada jasad, ada ruh. Ya, jasad konsumsinya makan pakai nasi dan diri, haus pakai minum, ada yang jus, ada yang es teh, ada yang kopi, ada macam-macam, itu konsumsi jasadnya. Lah ruhnya nggak bisa dikonsumsi dengan begitu. Konsumsi dengan apa? Dengan ilmu, dengan ibadah tanpa ilmu, wah bahaya. Maka ilmu yang pertama itulah konsumsi ilmu kita, sehingga betul dalam kitab ini diajarkan kita dinanti kepada Allah dengan orang-orang yang berilmu, orang-orang soleh, ternyata menjadi solusi hidup kita tentram, bahagia, terus bersyukur sama Allah, gitu ya. Itu untuk kajian pada pagi ini. Kita berharap kepada Allah senantiasa Allah kasih bermanfaat ilmu, dan kita semua bisa mengamalkan, menjadi bekal kita bisa meraih kebahagiaan hidup di dunia sampai nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu kurang lebih mohon maaf. Alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.